Ini dia kita melewati Panorama 1 Sitinjau Lawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi video kali ini aku akan melakukan perjalanan kembali ya dari Padang. Sekarang aku ada di kota Padang, Sumatera Barat. Setelah semalam baru tiba dari Pekanbaru naik travel, terus kemarin pagi baru sampai dari Medan ke Pekanbaru naik TAM double decker. 3 hari lalu baru tiba di Medan dari Surabaya naik bus antar lintas Sumatera 288. Jadi 1 minggu ini bener-bener non-stop nih aku di jalan. Di hotel atau di penginapannya cuman 1 hari 1 malam lah kalau dihitung-hitung, karena nginep di Padang ini cuman setengah hari, nginep di Medan juga cuma setengah hari. Jadi ini perjalanan yang luar biasa melelahkan sebenarnya. Cuman untungnya aku happy banget jalan-jalan pas puasa gini, karena puasanya jadi nggak berasa. By the way, hari ini aku mau naik bus Mior dengan rute barunya dari Padang menuju ke Bengkulu. Lebih tepatnya sih dari Pariaman ya, busnya itu start. Tapi aku naiknya dari kota Padang seperti biasa dari bypass. Dan yaudah, ini aku mau menuju ke kantornya Mior di bypass dari penginapan. Ini seperti biasa sekarang aku kalau ke Padang itu selalu nginep di sini teman-teman. Namanya Hasbi Residence, Anissa Hasbi Residence. Dapatnya sih dari aplikasi Red Doors. Dan ini tuh kayak rumah, ya bener-bener rumah sih. Terus rumah yang dijadikan kayak kos-kosan eksklusif gitu, tapi bisa di rental atau disewa harian gitu. Kayak penginapan yang murah tapi bagus gitu. Hidden gem lah kalau menurutku ya. Harganya pernah aku dapat harga 180.000, tapi semalam aku dapatnya di 193.000 rupiah. Kamarnya bagus, bersih, gede kamarnya. Berasa bener-bener di rumah lah gitu, enak banget. Oke, jadi sekarang menuju ke bypass dulu. Di mana namanya, kantornya Mior, ke kantornya Mior dulu ya. Nanti kita lanjut lagi kalau sudah berada di sana. Sekarang sudah berada di kantornya Mior Padang. Ini lokasinya ada di bypass kilometer 6, atau kalau warga Padang biasanya nyebutnya ini bypass Pisang. Jadi kantornya Mior itu kelihatan banget dari pinggir jalan karena ada ini. Ada pelangnya Mior, terus ada logonya yang Mior Holiday atau yang pariwisata. Ada bentuk spion dan ada tulisan-tulisannya nih, kelas-kelasnya dari Mior ya. Dream Class, Ultimate Class, Platinum Class, Big Bus, Medium Bus ini pariwisata, dan ada liverynya yang biasa ada di bus Mior gitu. Dan ini untuk kantornya sebelah sini. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Mior, mau langsung pesan bisa langsung aja ke sini, bypass kilometer 6 Pisang di Padang gitu teman-teman. Tapi kemarin aku melakukan pemesanan tiketnya via WhatsApp ya. WhatsAppnya sih tapi langsung ke kantornya Mior Padang ini juga. Jadi buat teman-teman yang mau reservasi tiket Mior lewat WhatsApp bisa ke nomor yang ada di sini, atau mau ke Instagramnya juga bisa tuh. Terus aplikasi Mior juga ada gitu. Jadi lumayan banyak untuk cara pemesanan tiket dari bus Mior. By the way, untuk bus yang akan aku naiki
yang akan mengantarkan aku dari Padang menuju ke Bengkulu itu berangkatnya jam 10 pagi dari sini, dari Padang ya, jam 10 pagi. Kalau dari start awalnya mungkin jam 9 atau jam setengah 9, dia kan dari Pariaman. Gitu teman-teman. Oke, jadi kita tunggu saja busnya datang jam 10 pagi. Nah, ini untuk bagian dalam dari kantor Mior yang ada di Padang, teman-teman. Tuh, seperti ini bagian dalamnya. Jadi ada kursi-kursi untuk tunggu dan juga di sini ada untuk denah kursinya di setiap kelas bus Mior ya. Yang ada Dream Class, terus ada Platinum dan juga ada medium yang pariwisata. Terus juga di sini kalau teman-teman mau melakukan pembayaran via transfer bisa juga ya. Ini ada nomor rekeningnya dari PT Mior Prima Abadi. Jadi kalau mau pesan tiket bisa langsung ke sini. Jadi baru aja tukar tiketnya. Seperti inilah untuk tiket bus Mior dari Padang menuju ke Bengkulu. Sama aja sih seperti tiket bus Mior dari Padang menuju ke Jabodetabek. Mari kita lihat tiketnya nih. Kayak gini bagian depannya. Ya, bagus, dia berwarna hitam tuh. Kemudian di bagian dalamnya seperti ini. Halaman pertama ada ketentuan tiket, jadi alangkah baiknya teman-teman baca dulu. Ada 9 poin di sini. Terus di sini untuk lembar tiketnya. Armada Sumbar Line, Padang Bengkulu Dream Class. Penumpangnya Arkan, keberangkatan Padang dan kedatangan Bengkulu. Harganya Rp450.000. Dan ini Rp450.000 sudah termasuk dengan voucher makan. Jadi nanti itu kita ada berhenti 2 kali dan bisa pilih di salah satu rumah makan itu kita mau ambil voucher makannya di mana teman-teman. Gitu. Kemudian di bagian belakangnya seperti ini. Tuh, ada call center, ada hotline service, ada email, Instagram dan juga alamatnya. Bypass kilometer 6 Pisang Padang, Jalan Lintas Sumatera nomor 184 Muaro Kalaban Sawah Lunto. Nanti kita juga akan berhenti di sini ya. Ini kantor pusatnya nih di Sawah Lunto. Ini untuk yang di Padang. Gitu tempat kita sekarang. Oke, jadi sekarang baru jam setengah 10. Busnya masih 30 menit lagi. Dia baru datang ke sini. Jadi kita tunggu busnya datang. Ini dia bus yang akan mengantarkan aku dari Padang menuju ke Bengkulu. Mior, sleeper ya. Ini nama kelasnya adalah Dream Class. Dan seperti biasa bus sleeper, dia bagasinya tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi ya. Karena dia dimaksimalkan di bagian kabin penumpangnya. Dan ini menggunakan karoseri Morodadi Prima. Ini ada kodenya. Sleeper Edition 248M. Tahun 2024, tingginya 3,8 meter dan dia multi glass. Dia kaca double. Seperti ini untuk di bagian depannya. Masih bagus sekali ya. Padahal bus ini ya bukan bus yang baru-baru banget. Sudah ya mungkin 1 tahun lebih lah ya. Tapi untuk bagian eksteriornya masih sangat bagus dan dia lampunya ini udah di custom ya teman-teman. Tuh. Ini lampunya pasti kalau malam terang sekali nih. Nah gitu. Yuk, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam. Bagus nih, dia di kacanya nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Cuma stiker-stiker kayak gini aja. Nickname-nya Celoteh Sawah Lunto Pride. Terus di bagian atasnya ada tulisan karoserinya ya, Morodadi Prima dan Patriot SE. Udah. Sisanya standar-standar saja. Bagus sekali. Oke, yuk kita langsung masuk saja. Wih, jadi langsung dikasih karpet berwarna merah di sini. Oh, jadi bersih ya interiornya. Dan ini untuk ruang pengemudinya. Nah, dia menggunakan sasis Mercedes-Benz 1626. Dia ada sekat pembatasnya ya antara driver, kru dan juga penumpang. Jadi ini sekaligus smoking area. Bagus interiornya. Langsung wangi karena di sini banyak pengharum ruangan. Ini ada tisu juga. Tuh. Kanan kiri untuk tempat tisunya. Bagus sekali. Ya,
Sekarang kita langsung masuk ke ruang penumpangnya. Wow. Wah, interiornya bagus banget sih. Tuh, karpetnya full dari depan sampai ke belakang. Dan aku duduknya di sini. Kursi nomor 2A. Jadi depan atas kita bisa dapat view seperti ini. Wah, bagus sekali. Oke, sekarang aku sudah berada di kursiku, kursi nomor 2A. Wah, enak sekali teman-teman. Jadi sekarang kita juga sudah diberangkatkan dari kantornya Mior di bypass kilometer 6 Pisang. Dan ini enak banget karena dia pakai kursi yang jumbo dan view ke depannya itu loh. Wah, menyenangkan sekali. Dan ketika masuk ke dalam kabin penumpang itu sangat bagus banget teman-teman. Ya, teman-teman bisa nilai sendiri lah ya. Tuh, bagian interiornya bagus sekali, bersih, ada banyak tempat sampah. Dan sebelum kita naik ke kursi kita, jangan lupa untuk alas kaki diletakkan di rak alas kaki atau rak sepatu. Karena di tiap kursi itu sudah disediakan tempat untuk meletakkan alas kaki. Mari kita lihat ada apa saja fasilitas yang terdapat di kursinya. Yang pertama, kita mendapatkan kursi yang jumbo. Bisa serebah ini, teman-teman. Terus kita mendapatkan armrest di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Ini bisa dinaik turunkan ya, untuk yang sebelah kanan seperti ini. Dan kalau yang sebelah kiri, kalau kita buka, ini ada audio video on demand. Tuh, masih berfungsi dengan baik ya. Ada film, musik, aplikasi, Bluetooth, internet, Miracast, e-book, lokasi, dan pelayanan. Terus ini juga bisa kita matikan kalau kita nggak mau pakai. Tuh. Terus kembalikan ke dalam lagi kayak gini. Dan kursinya ini sudah elektrik teman-teman untuk menaikkan dan menurunkan si sandaran punggungnya ini. Jadi kita sudah tidak menggunakan otot lagi untuk reclining sandaran punggungnya. Karena di sini sudah ada tombolnya. Ini berwarna biru ya tombolnya. Nah, ini untuk menaikkan dan juga menurunkan sandaran kursi. Terus ini untuk pijatnya. Tuh, kalau nyala warna hijau, artinya dia sudah nyala untuk si kursi pijatnya. Gitu teman-teman. Jadi fasilitasnya banyak sekali. Dengan harga Rp450.000 kita dibanjakan banget sih dengan bus yang pol-polan di bagian interiornya. Dan ini nih yang paling aku suka. Di sebelah kirinya tuh ada ini. Ini kayak wood panel gitu, dan dia tuh ada celah di sini. Jadi kita mendapatkan kayak kompartemen tambahan gitu. Biasanya di sebelah sini tuh aku taruh untuk barang-barang kecil seperti kacamata, headset, dan kawan-kawannya di sebelah sini. Terus juga di atas ini untuk lover AC-nya ya di sebelah sini. Terus kita juga bisa hidupkan lampu dari sini. Dan ini untuk tirainya ada 2. Kalau kita silau, kita bisa tutup kayak gini. Nggak cuma di sebelah kiri, di sebelah kanan juga ada. Kalau kita mau tutup ya, supaya tidak terlihat oleh penumpang lain, ini kita bisa pakai tirainya. Dan kita bisa mendapatkan ruangan dengan privacy yang cukup. Gitu teman-teman. Yuk, sekarang aku ajak ke belakang yuk. Kita lihat di area belakang. Let's go. Hup. Yuk, kita ke belakang. Ini yang aku suka. Dari interiornya karoseri Morodadi itu kayak kita lagi ada di sebuah villa yang mewah gitu. Terus ornamen-ornamen seperti ini bikin kesan nambah cozy gitu. Dan dia warnanya orange tuh kayak gini. Ada tulisannya ya, Patriot SE Dream Class. Ada nomornya juga di bagian atas yang ada lampunya. Dan interiornya ini oke banget. Ini kita lagi jalan ya. Ini menuju ke Siti Jau Lawik. Nanti selesai aku kasih lihat ke belakang, aku mau ke depan bareng sama driver. Mau lihat Siti Jau Lawik nanjak-nanjak. Tapi kita ke belakang dulu. Jadi di ujung sana, itu adalah tempat istirahat untuk driver ataupun kru yang dia harus naik 2 tangga ya. Karena di bagian belakang itu kan di atasnya mesin. Jadi ini kita sudah posisi jalan, yang jalannya juga kurang baik. Tapi interiornya tuh senyap banget. Emang kalau Morodadi, urusan kesenyapan interior, oke lah. Ini untuk ruangan smoking ternyata ya. Jadi smoking area kita bisa ke depan bareng driver atau kita bisa di belakang sini ada ruangan smoking sendiri. Ini kita buka, tarik aja. Wah, bahkan sampai belakang pun dikasih karpet juga. Tuh. Sampai ke ruang smoking area.
Tuh, dikasih karpet. Ini untuk tempat sampah, jadi jangan buang sampah sembarangan. Ini ada kompartemen. Di sini juga ada kecil-kecil. Ada pop mie, ada kopi, ada teh. Kita bisa seduh semuanya ini gratis sepanjang perjalanan bersama bus Mior dari Padang menuju ke Bengkulu ini. Dan di sini wangi karena disediakan juga pengharum ruangan. Kemudian ini untuk dispenser ya. Dispensernya bisa untuk air panas dan juga air dingin. Terus ini untuk toiletnya. Ya, toiletnya kayak gini. Mari kita buka. Nah, ini toiletnya teman-teman. Dilarang buang air besar ya, hanya untuk buang air kecil. Jadi di sini ada cermin, atasnya ada exhaust, ada lampu. Ini untuk penampungan airnya ada di sini. Dia ada tutupnya dan di bagian bawahnya ada karetnya supaya tidak licin. Oke, bagus sekali toiletnya. Ada pegangannya juga. Jadi kalau kita lagi di dalam toilet, teruskan sambil jalan, tentunya busnya goyang-goyang, kita bisa pegangan di sana. Gitu teman-teman. Bagus banget. Bagus banget fasilitas yang diberikan oleh bus Mior ini sepanjang perjalanan. Ada smoking area, ada kopi, teh, pop mie yang kita bisa seduh free, gratis. Ya, sekarang kita ke depan. Let's go. Jadi untuk kursi, selain di kursi paling depan, itu untuk audio video on demand-nya dia ada di sebelah sini ya teman-teman. Dan di bawah audio video on demand-nya itu ada chargernya. Tuh, ada USB Type A dan juga USB Type C. Wow, bagus sekali teman-teman. Dan ini AC-nya dingin sekali. Asli. Padahal ini kita jam 10 pagi ya. Tapi AC-nya dingin banget. Ya, sekarang kita menuju ke depan. Ya, jadi sekarang ini kita sudah mulai nanjak-nanjak teman-teman. Bentar lagi kita akan memasuki daerah ya atau jalanan yang biasa kita kenal. Terkenal banget jalanan ini, namanya Sitinjau Lawik. Yang mana di sini tuh cukup ekstrim teman-teman, karena makin di atas nanti itu ya tentunya makin tinggi, jurangnya juga makin dalam. Kalau di sebelah sini jurangnya belum terlalu dalam dan seperti biasa ya di sini banyak banget truk-truk ya. Ini kalau sebelah kanan ini kayaknya truk yang lagi nyuci atau lagi istirahat gitu. Cucian sih lebih tepatnya ya. Nah, ini dia. Sudah mau masuk Sitinjau Lawik. Nih sudah ada pelangnya. Lokasi rawan kecelakaan di depan tanjakan panjang. Ini dia lokasi dari Sitinjau Lawik yang paling sering kita lihat di sosmed, di internet, di YouTube dan kawan-kawannya ya. Karena di sini banyak banget yang ada yang streaming, ada yang bikin konten tuh dari atas sana tuh. Nah, itu banyak banget orang loh teman-teman di atas sana. Tuh. Nah, tuh kan ramai banget di atas. Nah, inilah tempat yang paling sering masuk video gitu. Dan lewat sini tuh emang skill drivernya harus yang sudah di atas rata-rata ya. Apalagi untuk bus yang manual, karena tikungannya tadi tuh tajam sekali dan juga nanjak banget. Jadi harus yang sudah terbiasa yang lewat sini. Setelah melewati panorama 1 Sitinjau Lawik, tanjakan belum berakhir teman-teman. Ini nanjak terus sampai nanti perbatasan ke Solok. Ini mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan nanjaknya, tapi aslinya ini nanjak banget. Makanya ini kita speednya atau kecepatannya itu tidak bisa kencang, karena ini nanjaknya lumayan banget nih. Jadi kendaraan yang lewat Sitinjau Lawik ini harus kendaraan yang benar-benar prima ya teman-teman. Karena apa? Nanjak otomatis harus pakai mesin yang sehat. Turunannya, remnya itu harus dalam keadaan sangat baik. Karena kalau dari arah menuju ke Padang ya, ini turunannya bener-bener sadis lah ini turunannya. Jadi di Sitinjau Lawik ini banyak sekali tikungan yang tajam seperti ini sambil nanjak. Tapi untungnya di sini tuh jalanannya agak lebar, bukan agak sih, sangat lebar jalanannya. Walaupun kalau untuk kendaraan besar tetap harus ambil haluan seperti ini ya teman-teman. Kita nggak bisa pakai sudut yang paling dekat karena tentunya di sana itu tanjakannya dia paling tajam. Takutnya bemper depan atau bemper belakang itu kena. Jadinya kalau untuk kendaraan yang panjang seperti bus atau truk
itu harus ambil sudut yang paling jauh. Nah, tempat kita sekarang ini disebutnya adalah Panorama 2 Sitinjau Lawik, dan di depan ini juga merupakan tempat yang salah satu yang paling ekstrim lah di Sitinjau Lawik, karena teman-teman bisa lihat ya, itu di depan. Nanti kita ke sana tuh. Jadi kita kayak bikin tikungan double S gitu. Dan ini belokannya juga tajam, nanjak banget juga tuh. Makanya kita pelan-pelan sekali di sini. Tuh ya, lihat ya, di depan kita belok lagi kanan yang tajam banget, langsung nanjak. Nah, ini di depan kita tuh ada kendaraan truk bawa eksavator itu ya, tapi besar banget tuh eksanya itu. Nah, jadi kita harus pelan-pelan ya, nimbangin dulu kecepatan dia sambil nunggu mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan di depan bisa nyusul dia. Karena dia tuh sangat pelan teman-teman. Itu pakai truk VW. Dan di sini tuh kita kan sering melihat kayak gini teman-teman, pembatas tapi dia rusak. Wah, ini nih jatuh ke jurang nih, berarti ada kendaraan ya. Jadi Sitinjau Lawik ini yang menakutkan adalah dia tuh tanjakannya panjang banget kalau kita dari arah Kota Padang, dan kalau menuju ke Kota Padang itu turunannya panjang banget. Jadi sering banget tuh yang pembatas rusak karena ya mungkin ada truk atau kendaraan yang remnya blong. Ini dia teman-teman, jadi ini merupakan spot favoritku yang aku pengen banget kalau lagi di Padang gitu ya. Kalau ada waktu satu hari pengen banget kesini. Jadi bentar, nih belokannya belum selesai. Jadi di sini lihat pemandangannya ke sebelah kanan. Ini kalau lihat video-video di Swiss gitu ya, mirip banget nih. Kayak di Swiss, bagus banget dong. Wah, ini kalau bisa naikin drone di sini sih luar biasa. Terus ada warung-warung, ada kafe-kafe gitu. Jadi view-nya mantap banget. Akhirnya kita sampai juga di Solok. Kalau lurus itu ke arah kota, ini kita belok kanan kayak ring road atau lingkar luarnya gitu. Jadi kita tentunya menuju ke Terminal Solok. Dan kalau lagi di daerah Padang, Sawah Lunto, Pekanbaru, itu kita akan sering banget lihat armada truknya Mior, karena truknya Mior itu jumlahnya ratusan teman-teman. Jadi kita akan sering ketemu. Kita jempol-jempolin. Aku IG-nya ditutup semua. Kenapa? Kemarin lagi vakum-vakumnya, lagi mau suluk dulu. Oh, Jadi ustad. jadi start. Asli. Pegaduyung udah pernah pasti lah. Belum. Malah dekat rumah kita itu. Oh ya. Puncak. Ini dia Terminal Bareh Solok pagi hari menjelang siang. Ada beberapa bus tuh, Epastar, ada Palala, ada MPM, ada Yanti Group, ada Gumarang Jaya. Nah, ini Mior kita cuman satu-satunya ya, karena yang menuju ke Jakarta udah pada berangkat. Foto dulu guys. Setelah berhenti di Terminal Bareh Solok, akhirnya kita melanjutkan perjalanan kembali. Dan pemberhentian selanjutnya itu di kantor Mior yang ada di Sawah Lunto. Nah, jadi seperti inilah ya, Terminal Bareh Solok. Terminal yang legend nih teman-teman. Waktu itu aku pernah ngobrol sama salah satu pedagang di sini ya. Si ibu itu katanya dia di sini dari tahun 91 atau 94 gitu, dan terminalnya belum ada perubahan sampai sekarang. Nah, itu ada bus TAM, dia menuju ke Jakarta ya. Kapan-kapan kita coba lah ya. Mobil Medan juga gitu kok semua. Memang itu gunanya bis kan aku beliin buat minyak, yang bawa penumpang. Ini ninggalnya di mobil, yang di mobil. Betul. Mungkin di atas kapal. Tapi dirinya sudah ada. Ya enggak? Benar. Ini rezekinya enek yo enek, ini orang yo orang.
Nek takdirnya wong sugi ya sugi, ya kan? Terserah dia ya enggak. Cara-caranya. Dari Solok menuju ke Sawah Lunto, ini kita sudah sampai ya di Sawah Lunto itu sekitar ya 40 menitan lah teman-teman. Ini di depan kan persimpangan nih ya, pertigaan. Kalau ke kiri itu menuju ke pusat kota dari Sawah Lunto. Nah kalau kita ini tentunya kita ambil yang lurus. Jadi kayak ini jalan lintasnya gitu ya, tetap di jalan lintas. Alhamdulillah. Ya, ini dia kita sampai di kantornya Mior Sawah Lunto. Jadi di sini tuh selain kantor Mior ada beberapa tenan lah ya. Ada Forestry Cafe, ada Teenage kayak ini tempat apa ya? Tempat sablonnya gitu atau konveksinya dari Mior. Terus ada cafe juga by Eats dan ini untuk kantornya Mior di sebelah sini paling ujung ya. Dan kayaknya aku mau beli baju dulu deh. Beli baju dulu di Teenage Market. Nah, ini ya. Ini punyanya Mior juga. Kalau teman-teman mau beli baju-baju yang khas dari Sawah Lunto atau ada baju juga dari Mior, di sini ada. Lumayan nih, oleh-oleh. Oke, kita lanjut jalan lagi teman-teman. Dan karena videonya sudah panjang ya, udah 25 menit lebih, jadi kita akan lanjutkan perjalanan bersama bus Mior dari Padang menuju ke Bengkulu di video part selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.